Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asikin dengan NIM C0D020022. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mengisi SPT pajak penghasilan pasal 21 dan 26 dari mata kuliah pemotongan pajak penghasilan 21 bukan pegawai dan peserta kegiatan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, surat pemberitahuan atau SPT masa, yaitu surat pemberitahuan SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak objek pajak untuk atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT masa pajak adalah SPT yang memiliki jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, yang kedua itu atau B, yaitu dasar hukum SPT masa pasal 21 atau 26. Yang pertama, PMK strip 181 garis miring PMK titik 34 garis miring 2007 S titik T.D tentang bentuk dan isi SPT serta tata cara pengambilan, pengisian, penandatanganan dan penyampaian SPT. 2. PMK 252 garis miring PMK 03 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang ketiga, PMK 262, PMK 03 tahun 2010 tentang tata cara pemotongan PPh pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunan atas penghasilan yang dibebankan pada APBN atau APBD. Yang keempat yaitu PMK 16 PMK 03 2010 tentang tata cara pemotongan PPh pasal 21 atas uang pasangon, uang manfaat pensiun, THT atau JHT atau pembayaran sejenis yang dibayarkan sekaligus. Selanjutnya yang kelima yaitu PMK 250 garis miring PMK 03 2008 tentang besar biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiun. Yang keenam, PMK 2006, PMK 206, PMK 11 tahun 2012 tentang penetapan bagi bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Yang ketujuh yaitu per 31 garis miring PJ garis miring 2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang kedelapan yaitu per 32 garis miring PJ garis miring 2009 tentang bentuk formuli SPT PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 dan bukti pemotongan pemungutan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 tersebut. Yang terakhir yaitu yang ke-9 per 6 garis miring PJ garis miring 2009 tentang penyampaian SPT dalam bentuk elektronik. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi surat pemberitahuan atau SPT. Fungsi SPT ditunjukkan kepada 3 subjek, yaitu yang pertama wajib pajak PPh sebagai saranan wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang A. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu masa pajak. B. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Yang ke C. Harta dan kewajiban. Yang ke D. Pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak. Yang selanjutnya pengusaha kena pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang A. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluar,
B. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, pemotongan dan pemungutan pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. D. Ditunjukkan umum SPT masa pasal 21 atau 26 dalam hal ini dilampirkan. E. Proses pelaporan atau penyampaian dan pembayaran surat pemberitahuan atau SPT masa pasal 21 atau 26. Yang pertama, tata cara pelaporan atau penyampaian SPT setelah wajib pajak mendapatkan NPWP, kemudian melakukan pembayaran pajak. Kewajiban selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah pelaporannya ke kantor pelayanan pajak tempat kedudukan wajib pajak tersebut. 2. Ketentuan tentang penyampaian SPT. SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui pos secara tercatat ke KPP atau KP4 setempat atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjukkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang ketiga, pajak waktu penyampaian. Ada 3 macam, yaitu SPT masa, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Yang kedua, SPT tahunan, paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang ketiga, SPT yang disampaikan langsung ke KPP atau ke P4 diberikan bukti penerimaan. Dalam hal SPT disampaikan melalui pos secara tercatat, bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti penerima. Selanjutnya, pengisian SPT masa pasal 21 dan 26. Misal, diketahui dalam catatan pembayaran gaji dan perhitungan pajak sebuah perusahaan sebagai berikut. Keterangannya yaitu PTKP yang digunakan PTKP yang baru tahun 2019. Pertama, pastikan formulir yang akan diisi adalah formulir 1721. Yang kedua, isi masa pajak panah A dengan masa pajak yang akan dilaporkan dalam contoh. Sebenarnya ada contohnya. Pajak bulan Juli, bulan 7, selanjutnya cakra kontak yang bertuliskan SPT normal. Selanjutnya isi identifikasi perusahaan sebagai pemotongan pajak. Identifikasi perusahaan di bawah adalah sebagai contoh saja. Yang ketiga yaitu isi kolom 4 jumlah penerima penghasilan dengan jumlah pegawai yang menerima penghasilan dalam contoh di atas sebanyak 4 orang. Selanjutnya isi kolom 5 jumlah penghasilan bruto dengan jumlah seluruh penghasilan pegawai dalam contoh di atas jumlah uang sebesar 23 juta dan kolom 6 jumlah pajak dipotong isi dengan jumlah pajak yang dipotong dalam contoh di atas nihil. Yang keempat, isi nomor urut 14 dan 15 dengan 0, itu merupakan penjumlahan dari atas. Yang kelima, untuk selanjutnya isi halaman 2, yang pertama harus diisi di halaman 2 adalah NPWP, perusahaan sebagai pemotongan pajak. Yang keenam, selanjutnya isi identifikasi pemotong atau pemimpin perusahaan yang mempunyai hak untuk menandatangani SPT. Selanjutnya tanda tangan dan kasih stempel perusahaan. Kesimpulannya yaitu SPT masa pajak adalah SPT yang memiliki jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam setiap masa. Fungsi SPT ditunjukkan kepada 3 subjek, yaitu yang pertama wajib pajak PPh, yang kedua pengusaha kena pajak, yang ketiga pemotongan pajak. Setelah wajib pajak mendapatkan NPWP kemudian melakukan pembayaran pajak, kewajiban selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah melaporkannya ke kantor pelayanan pajak tempat kedudukan wajib pajak tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.